Cuans yang di akhir sesi nanti akan membawakan sesi teknikalnya ya malam kok Kevin ya Pak Paulus. Nah mungkin Pak Michael boleh di-unmute dulu Pak. Ya malam Kedengaran, Pak. Pak? Oke, siap. Selamat malam Pak Geraldus, Pak Paulus, dan Pak siapa tadi? Kevin. Iya. Pak Kevin. Sorry, Pak Kevin. Malam. Jadi terima kasih nih kita sudah diundang dari teman-teman Radio Cuan untuk kita bisa sharing, bertukar pikiran, begitu ya, tanya jawab, begitu. Nah mungkin sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu nih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, manajemen dari FKS Food yang hari ini bergabung bersama-sama dengan kita di tempat ini. Nah, saya mulai dulu nih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi yang pertama ini saya perkenalkan Pak Charles Rossi sebagai Direktur Utama dari AISA. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin yang sudah googling profil kita melihat Pak Rossi, mungkin inilah Pak Rossi gitu ya, Pak Charles Rossi. Kemudian ini juga CFO kita Ibu Sukawati Wijaya begitu. Selamat malam. Nah, yang paling Malam, cakep Bu. saya Tero Jagat begitu kan. Terima kasih, Mas. Betul, dan Nanti saya traktir gitu. dan kemudian yang tidak asing lagi, tidak lain dan tidak bukan Bapak Lim Aun Seng atau yang beken dengan nama Bapak Vincent Lim begitu ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang akan yang kangen dengan Aisyah atau sering mengikuti Aisyah pasti tidak asing lagi dengan Bapak Lim Aun Seng begitu. Nah, jadi dalam kesempatan hari ini mungkin dari kami akan coba untuk bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum kenal sebenarnya Aisyah itu kenapa, siapa gitu ya. Mungkin nanti Pak Vincent akan cerita perusahaan ini seperti apa, kemudian nanti kita bergeraknya di bidang apa, dan mungkin nanti akan selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin begitu kali ya, Pak Geraldus ya. Siap Pak Michael, makasih banyak ya. Ini kita dari tim Radio Cuan sama Cuans ya. Ucapin terima kasih buat tim manajemen FKS. Kita kira sih Pak Vincent yang datang di posternya nih, Pak Vincent aja. Tahu-taunya ada direkturnya ya, Pak Charles didampingin dengan CFO-nya datang ya. Kalau menurut saya sih ini sebuah kehormatan ya, juga mungkin tanda GCG yang bagus ya mungkin ya Pak Michael. Ya. Karena di hal-hal yang kecil aja manajemen serius gitu ya, ngumpul di satu kantor gitu, memberikan hak-hak yang menjadi haknya investor ya Pak ya. Walaupun mungkin kita cuman punya sahamnya kecil, tapi manajemen selalu sungguh-sungguh di hal yang kecil ini. Semoga dengan ini GCG-nya terlihat ya bagus ya Pak. Nah mungkin tanpa berlama lagi, mungkin waktu dan tempat kita kasihin ke tim FKS Food untuk presentasi dulu. Boleh Pak. Ya. Muncul ya. Oke. Terima kasih Pak Paulus dan timnya semuanya yang dari tim Radio Cuan. Saya harap semua orang selepas ini dan setiap kali juga dapat cuannya yang lebih baik. Harapan saya ialah bukan cuma di saham AISA saja, tapi rata-rata semua saham yang Bapak Ibu, semua yang investasi, I think semuanya saya harap cuan yang lebih baik untuk tahun ini dan juga di tahun depan. Terima kasih kepada Radio Cuan dan juga hadirin Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ini penghormatan kepada kami dari tim manajemen untuk diberikan peluang untuk mengupdate kepada Bapak-Bapak Ibu retail investor. Saya rasa sebagai investor dari kami tidak memerhatikan besar atau kecil, tapi yang pentingnya support dari Bapak Ibu itu yang menjadi sesuatu yang dari saya merasa sesuatu yang penting. Ya, itu yang pertama. Selanjutnya saya akan memberikan update kepada Bapak Ibu berkenaan AISA yang mungkin sebelumnya juga sebelum pandemik juga saya sempat presentasi kepada retail investor. Kemungkinan ada yang sempat ikut, tapi kali ini saya akan memberikan update yang lagi apa yang terjadi
dalam masa mungkin let's say dalam masa 18 bulan ini kita apa yang terjadi. Ya, silakan Mike. Oke. Kalau Bapak Ibu melihat chart ini yang di sebelah kiri, maaf ya, ini kita menggunakan English, tapi saya akan presentasi dalam bahasa Indonesia aja Bapak Ibu. Jadi kalau kita ya ianya dibangunkan di tahun 90, sekarang kantor kita di Menara Astra, tiga code-nya kita masih belum berubah. Lokasi pabrik kita masih ada di Balaraja, Gunung Putri, Seragen, Solo. Now, yang interestingnya yang di sebelah kanan, yang berkenaan peta Indonesia kita, di mana ini source-nya kita dari Nielsen sampai di Juni 2022. Alright. Kalau kita melihat di sini, rata-rata dari segi bisnis FMCG sampai di tahun Juni 2022, rata-rata menunjukkan growth. Alright, di semua daerah. Tapi yang AISA kita growth-nya lebih tinggi dan lebih baik dari industri rata-rata. Seperti contohnya kita kalau di Greater Jakarta, alright, let me just point aja. Kalau contohnya kita di Greater Jakarta, dari segi industri FMCG market share ianya grow sekitar 9%, tapi kita grow-nya sekitar 31%. Central Jawa itu sekitar 18, tapi kita di 33. Saya tidak akan melanjutkan di semua tempat dan lokasi. Jadi apa yang terjadi dalam masa 6 bulan ini, atau lebih gampang mungkin saya menggunakan 12 bulan dari tahun Juni 2021 sampai sekarang, banyak dari segi pembenahan yang terjadi dari segi tim manajemen sendiri di kami dan juga tim manajemen yang didistribusi untuk masuk ke pasar. Pertama, pembenahan dan perbaikan dari segi jalur-jalur distribusi. Apakah PR kami sudah komplit? Masih belum. Kami dan jujur kami masih mempunyai banyak PR dan opportunity yang masih peluang yang masih banyak untuk kami kembangkan lagi. Jadi saya rasa ini yang pertama. Tapi kita akan continue to grow di semua daerah. Now itu yang pertama. Saya rasa kedua juga kita harus berterima kasih kepada pemerintah, di mana dari segi program vaksin untuk COVID-19, ya, ianya berjalan dengan baik, di mana sempat dari pemerintah boleh membuka rata-rata banyak daerah sampai kita semuanya boleh keluar dari rumah kita untuk makan dan juga hampir kembali dalam kondisi yang normal seperti sebelumnya. Jadi ini yang membantu dari segi growth yang kita di dalam dari segi perusahaan. Ya. Oke, dari segi company overview kita, alright. Kalau kita lihat di sini, I think yang pertama, kita per hari ini kita mempunyai sekitar 100-an ribu customer di seluruh Indonesia. Ya, posisi kami per hari ini fokusnya banyak di Jawa, tapi kita juga mulai bergerak ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Jawa, Indonesia Timur juga. Ya, I think itu yang pertama. Kalau dari segi fasilitas kami masih punya 4 fasilitas yang kalau di bawah yang dengan warna hijau itu kalau asapnya itu bukan polusi ya, itu ialah steam yang dikeluarkan dari waktu kami melakukan produksi seperti mie, bihun di pabrik kami ini yang di Solo. Now, sejarah AISA mempunyai sejarah sekitar 69 tahun. Tapi kalau sejarah FKS di dalam AISA ini bermula dari November 2020. Ya. Itu yang waktu kita melakukan akuisisi. Selepas akuisisi kita nanti saya akan sharing juga brand-brand atau varian baru yang sempat kita udah keluarkan dan dipasarkan di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, kita sempat masuk ke China, tapi China itu dalam proses permulaan per hari ini. Now, kalau kita melihat di sebelah kanan, komposisi penjualan kita yang mana yang banyak, yang mana yang sedikit. Kalau kita lihat dari segi snack produk dan consumer staple food, kalau snack kita sekitar 56%, kalau consumer staple food itu kita rata-rata di 44%. Consumer staple food itu lebih ke arah cooking food, Bapak Ibu. Seperti contohnya mie kering, bihun kering, ayam 2 telur, itu ke arah sana. Kalau snack kita ya biasa taruh di depan saya mie kremas,
dan Mikras juga itu produk-produk yang dari segi snacking kita, ya Bapak Ibu. Nah, sampai di di Juni 2022 kita mencatat sekitar 853 miliar dari segi penjualan. Ini adalah sekitar 25% peningkatan dari semester pertama tahun 2021. Nah, itu yang pertama. Jadi seperti saya sharing, ini link balik di slide pertama saya, di mana dari segi growth kita di rata-rata banyak tempat itu yang mendorong juga dari segi penjualan kita di rata-rata di tahun 2022. Kalau kita sampai di September 2022, kalau di-compare dengan September 2021, growth kita adalah sekitar 21%. Nah, harusnya kita boleh lebih baik, tapi sempat kita mengambil satu posisi di beberapa tempat, di beberapa titik, kami harus melakukan perubahan dan rombakan yang besar dari segi jalur distribusi kami. Jadi sempat di Q ketiga dari segi revenue kami kurang mencapai target, tapi saya rasa itu sesuatu yang baik untuk maju ke masa depan. Itu kondisinya, Bapak Ibu. Alright, kalau di sini kita memberikan paparan dari segi FKS Food Management Team. Kalau dari segi management team, ianya diketuai oleh Pak Charles Rossi sebagai CEO. Di sini juga kita ada Bu Sukawati sebagai Chief Financial Officer. Alright, kebetulan Pak Wino sebagai Chief Marketing Officer, dia berhalangan dan dia sedang traveling. Pak Yeki masih di pabrik, berusaha untuk memastikan kos kita menurun terus. Alright, dan juga memastikan barang-barang produk baru itu berjalan dengan lancar. Alright, itu dari tim manajemen. Kalau dari segi komisaris, saya Vincent yang alright, dan ada Pak Grant Lutz. Pak Grant Lutz dia berpengalaman di tepung terigu semuanya, yang per hari ini dia mempunyai pengalaman produksi semuanya, yang membantu dari segi tim juga untuk diperbaiki. Nah, Pak Jaka Prastia, dia adalah dari KKR yang dari dulu sampai sekarang, dan kami kalau dari Pak Jaka sering memberikan advice kepada kami dari segi keuangan, dari segi marketing, sebab dia mempunyai investasi di KKR, mempunyai investasi di banyak tempat lah ya. Jadi dia mempunyai exposure yang jauh lebih luas, jadi yang sering diberikan guidance kepada kami. Pada waktu yang sama kita mempunyai dua komisaris independen. Pak Ito Sumardi, dia mempunyai pengalaman di banyak tempat dan dia mempunyai industri yang juga banyak, yang sering membantu dari segi governance, dari segi regulatory untuk memberikan bimbingan kepada tim management, dan ianya juga sama-sama dengan Pak Benny yang juga mengetuai audit komite perusahaan. Ya, alright, baik. Now, posisi FKS Food di pasar sampai September 2022. Now, kalau kita lihat di sini, jadi kita menunjukkan kompetitor kami, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Alright, kalau dari segi FKS Food, dari segi local big industry player, growth kami versus tahun lalu adalah antara yang fastest growing dan growth yang paling besar. Alright, ini adalah comparison antara 5 perusahaan. Saya rasa peluang kami untuk continue to grow masih banyak, dan dari tim distribusi, tim marketing bekerja keras untuk continue to give that growth. Ya. Oke, produk apa yang ditawarkan oleh FKS Food Sejahtera atau AISA? Now, kalau kita lihat di sini, kita mempunyai snack, mempunyai instant vermicelli, dan juga cooking food. Nah, kalau dari segi snack, ya Taro bukan sesuatu yang baru, mempunyai sejarah yang lebih dari 40 tahun di Indonesia. I think saya rasa rata-rata banyak yang kita kenal. Now, growth Taro kita mencapai sekitar 23% versus tahun lalu, dan juga kalau dari segi Taro, ianya market share 12% dari segi extruder share. Alright, I think satu perubahan Taro yang kita kalau dulu, ya kalau kepada Bapak Ibu consumer, saya meminta maaf dulu kalau dulu sering mempunyai buy two free one, tapi malah kita mulai proses ini,
tapi malah kita membangunkan marketing strategi yang baru di mana kita menggunakan TV commercial, kita menggunakan digital, yang di mana ianya membantu to build brand awareness kembali. Right? Jadi kalau kita menonton, ianya akan memberikan kita, oh sebenarnya Taro ini masih exist. Jadi itu yang pertama dilakukan di Taro, dan juga di Taro di tahun lalu ianya mulai di launching, kita melakukan repackaging. Jadi kalau Taro Boy kita masih tetap sama, tapi Taro Boy sekarang ianya kita membuat sesuatu yang lebih refreshing. Alright, jadi kita sempat melakukan itu, dan juga di tahun lalu kita juga launching Taro Puff. Tahun ini kita mulai proses launching untuk Taro Tempe juga ditawarkan kepada pasar. Jadi dari segi bisnis FMCG kita juga mulai menawarkan new variant kepada consumer. Alright. Now, seterusnya dari segi instant vermicelli, Bihunku. Now, Bihunku saya rasa ini Bihunku adalah satu produk yang baik, lebih healthy, dan juga ianya tidak membuat satu orang merasa kembung, bloated selepas dimakan. Now, kita menawarkan ini kepada consumer semuanya. Jadi per hari ini ianya walaupun bila dipegang dan bila diambil pack Bihunku ianya nampak kecil, tapi kalau selepas dimasak ianya nampak besar. Jadi itu yang kita sempat tawarkan kepada consumer. Nah, ini Bihunku tahun lalu kita ianya growth-nya sekitar 74%. Tahun ini kita juga memberikan varian baru kepada consumer. Kalau dari segi kategori instant bihun, kita nomor 1 di pasar. Nah, tidak melupa kepada pedagang-pedagang dan consumer yang di pasar-pasar, di mana dari brand Superior yang sempat growing juga, bihun tanam jagung. Jadi brand ini adalah brand yang lama sudah di pasar. Jadi kita membangunkan kondisi kembali dari segi jalur distribusi, dan kita juga sempat dengan pasar mulai dibuka, kita boleh turun ke pasar. Kita mencari consumer insight yang baru, apa yang diminta dan apa yang diperlukan oleh pedagang. Jadi kita masih dalam proses itu, masih ada beberapa tempat yang dari kami melihat apa yang diperlukan lagi untuk disesuaikan. Ya. Oke. Jadi di tahun 2022 dan di tahun 20 dan seterusnya nanti akan juga ianya akan bersambung di tahun 2023. Jadi yang pertama ialah top line initiative, dan yang juga kita ada top line initiative dan cost saving dan operational initiative. Now, dari segi top line initiative, yang penting ialah route ke market, ke pasar. Now, seperti tadi saya sharing yang di awal-awal, dari segi outlet customer kami punya sekitar 100,000. Now, apakah ini sesuatu yang harus masih diperbaiki? Ya, Bapak Ibu. Setiap tahun kita rencana mesti ada growing sekitar harapannya sekitar 20% sampai 30%. Itu yang kita mencari supaya kita boleh sampai ke level giant seperti perusahaan Mayora, Sianta Top atau Indofood, di mana yang mereka lebih besar. Jadi kita harus bergerak ke sana supaya revenue juga dari segi perusahaan boleh growing, dan secara rata-rata fixed cost kita per unit, per karton atau per kilo juga akan continue menurun. Jadi itu yang kita mencari dari segi general trade, dari modern trade, dan sekolah mulai dibuka, kita juga akan coba mulai masuk kembali ke sekolah. Nah, dari segi continuous improvement ini terjadi terus dari akhir tahun lalu, semester tahun lalu sampai sekarang. Nah, dari segi pabrik, kita banyak melakukan pembenahan dan juga akan melakukan investasi untuk supaya ianya jauh lebih efisien. Pabrik ini mempunyai mesin-mesin yang saya rasa lebih dari 20 tahun usianya sudah, tapi saya rasa dari tim operation dan produksi sebelumnya mereka bekerja keras mengambil inisiatif yang baik untuk memastikan ianya terus berjalan dengan baik. Tapi kita merasa, dan juga dari diskusi dengan tim, peluang untuk cost menurun lagi masih ada. Jadi kita melakukan banyak realignment, banyak cost saving yang sempat sudah terjadi.
yang nanti di bagian financial saya akan share lebih lanjut lagi. Kita juga akan mulai bergerak ke pasar ekspor. Kita mulai ekspor seperti taruh tempe, kita sempat sudah ke China, yang di mana waktu itu sampai hari ini ianya masih lumayan bagus, tapi tantangan kita per hari ini kalau mau ke China, harga cost container yang agak berat. So kita menjaga dengan kita bekerjasama dengan distributor di sana per hari ini, dan kadang-kadang dari segi China yang kadang-kadang masih melakukan zero COVID policy yang kadang-kadang ianya agak slow dari segi growth-nya. Dan juga untuk grow ke export market, kita mulai partisipasi di dalam trade show yang di luar negeri, sepertinya baru kita ke Singapura, dan juga kita juga ke Vietnam, berkolaborasi banyak dengan kedutaan-kedutaan Indonesia yang di luar negeri, yang di mana mereka membantu support dengan baik supaya produk-produk Indonesia dipamerkan di luar negeri. Jadi itu yang kita melakukan. Now, dari segi expanding existing product, now seperti saya sempat sharing, produk-produk kita ditambahkan terus supaya dari satu memberikan sesuatu yang baru kepada consumer, memberikan additional adventure dan experience. Kalau adventure itu kita taruh adventure, jadi kita juga mau menginvite kepada consumer explore the adventure supaya dicoba produk-produk baru. Now, itu yang kita melakukan comprehensive plan dari segi kita melakukan plan 360 marketing. Jadi dari segi 360 marketing ianya di-review kembali. Kalau dilihat dari tahun lalu kita sempat coba membantu untuk dari segi revenue naik, tapi juga dari segi marketing expenses kita mencari di mana kita boleh melakukan penghematan cost marketing. Jadi itu sempat dilakukan dari segi 360 marketing program. Now, yang seterusnya ESG, alright, HR dan ESG. ESG adalah satu program saya rasa kita mungkin Indonesia masih fresh, tapi di luar negeri atau di negara barat itu sudah jauh di depan kita. Saya rasa itu sesuatu yang mau tidak mau kita mulai proses untuk bergerak ke sana dari segi corporate social responsibility kita sudah mulai melakukan, tapi the next key is dari segi environmental dan dari segi governance itu sesuatu yang penting dari segi governance supaya kita bergerak lebih baik membangun confidence kepada investor, stakeholders untuk kepercayaannya. Okay, kalau kita lihat dari key investment highlight kita, jadi dari satu sisi kita mempunyai high growth yang sempat saya sharing, growth kita sekitar 20-25%, di mana juga kita dari segi banyak area kita juga menunjukkan improvement dan growth-nya. Dan kenapa kita memilih Southeast Asia, Vietnam ataupun dari China? The key is kalau seperti contoh di Singapura, kalau kita ke Singapura kan kadang-kadang kita ketemu teman-teman kita sendiri, jadi banyak orang Indonesia juga dan juga international travelers yang masuk ke Singapura dan juga Malaysia yang mempunyai hampir sama mirip seperti kita di Indonesia. Jadi kita menawarkan ke Southeast Asia dan juga ke negara-negara seperti China, itu yang kita mengincar. Nah, dari segi portfolio produk seperti saya sharing, seperti contohnya kalau taruh dengan sejarah 40 tahun dan sempat menjadi kondisi krisis, tapi dengan kondisi krisis taruh masih tetap strong. Jadi dari kami percaya ini adalah satu brand yang mempunyai potensi dan boleh di-grow lebih besar dan lebih ditambahkan lebih banyak varian lagi. Jadi itu satu. Nah, dan ianya di-lead oleh satu management team yang diketuai oleh Pak Charles, Bu Suka, Pak Wino dan Pak Yeki, yang satu tim yang mantap untuk continue to build the growth of this perusahaan FMCG ini. Ya, deep long relationship dengan customer. Ya, I think dengan customer dan supplier ini ialah kepercayaan yang diberikan kepada kami, tim management dan juga kepada FKS mempunyai reputasi yang boleh dipercaya. Jadi dengan maka itu rebuilding the confidence itu berjalan dengan lebih cepat dan lebih baik. Ya.
Oke, journey FKS Food. Now, kalau kita melihat di tahun 2020 sampai tahun 2021. Now, ya waktu itu grup FKS masuk dan waktu grup FKS masuk banyak pembenahan dari backrooms, dari segi backroomnya, di mana pertama fokus waktu itu ialah Aisyah tidak di-delisted. Sebab dari kami memahami satu perusahaan yang mempunyai 16,000 pemegang saham, kalau itu di-delisted merugikan kepada banyak investor. Jadi fokus pertama kami, Aisyah tidak di-delisted, yang di mana dari grup FKS sempat menghindari itu yang pertama. Selepas itu timnya dibangunkan dan dibuild, di mana tim marketing dari tim marketing di-build up, tim production di-build up, dan juga CFO dimasukkan. Right? So tidak healthy satu CEO dan juga satu CFO-nya sama. Jadi itu timnya dibangunkan. Jadi ianya bisa boleh berkolaborasi dengan FKS di mana mempunyai jalur distribusi. Kalau FKS mempunyai jalur distribusi dari segi kacang kedelai, tepung terigu, tepung jagung yang sudah sekian lama juga. Now, jadi ianya mulai dan pada waktu era itu Bihunku, asam pedas, taropaf ianya sudah ada di pasar, tapi bagaimana untuk melakukan research and development untuk diperbaiki. Jadi itu difokus, dan pada waktu itu juga kita banyak melakukan pembayaran ke bank dan bank-bank dan juga obligasi yang banyak sudah disettle. Per hari ini dari segi obligasi semuanya sudah komplit dan sudah dibayar dengan penuh. Ya, I think itu satu. Now, sekarang kita bergerak ke transformasi, era transformasi di mana tahun 2022 dan 2023. Di mana seperti sempat saya sharing, active outletnya itu mesti ditambahkan dan diperbaiki supaya lebih besar lagi. Now, dengan research and development yang sempat banyak terjadi di tahun 2020 dan 2021, kita baru-baru ini meluncurkan Bihunku Korean Series, dan juga kita melakukan Bihunku Seduh yang baru keluar 2-3 hari yang lalu. Ya, taruh tempe, taruh puff, taruh dengan pack 2.000, kremas shore, dan superior 600 gram. Dan jadi ini yang kita memberikan sesuatu yang baru kepada pasar dari segi consumer. Now, di tahun 20 seterusnya dari growth area kita mencari growth yang di tempat seperti Sumatera yang kita masih belum cover habis, Sulawesi dan Bali Nusra. Now, dan lebih banyak produk yang per hari ini kita melakukan produk bank supaya waktu tiba kita sudah lebih siap untuk meluncurkan produk-produk baru kepada consumer. Ya, ini adalah ESG di mana dari segi perusahaan ya kita no poverty, tidak ada kemiskinan, membantu dari segi kesehatan, air yang bersih, dan juga responsible, tanggung jawab ke atas produk-produk yang kita ada. Nah, dari segi kita seperti no poverty, kita tidak boleh melakukan komplit semuanya, tapi dari segi kita membantu seperti ada lahan-lahan yang di mana yang tidak digunakan, kita memberikan kepada rumah-rumah yang di sebelah di pabrik untuk mereka bercocok tanam, boleh memproduksi seperti jagung atau sayur-sayur yang boleh dikonsumsi. Now, pada waktu yang sama, good health and well-being dari segi ini part of FKS Group program di mana kesehatan setiap staff itu dijaga. Jadi waktu even dalam kondisi COVID banyak vitamin yang diberikan kepada karyawan-karyawan. Testing tetap dilakukan supaya membantu menjaga keselamatan produk dan juga dari karyawan-karyawan yang lain yang tidak tidak ada COVID. Now, air yang bersih. Jadi kita juga membantu kampung-kampung yang di sebelah. Kita memberikan kepada mereka air yang bersih supaya mereka boleh mengkonsumsi. Sebab air ada sesuatu yang penting. Jadi kita membantu. Nah, dan seterusnya ialah dari segi konsumsi produk, dari segi quality control, mereka memantau terus barang-barang seperti ini supaya dari segi keselamatan produk. Ya, oke. Jadi dari segi business plan kami, jadi ini fokusnya ke kedua tempat. Jadi kita mempunyai fokus ke cooking dan snacking. Kalau kita lihat di sini,
growth kita naik terus dari segi contohnya seperti kalau di snacking food di September 2020 cuma sekitar 560 miliar, per hari ini kita sudah mencapai sekitar 732 miliar. Kalau dari segi cooking 392 miliar, per September 2022 kita mencapai sekitar 574 miliar. Nah, apa yang kita melakukan untuk mencapai growth seperti ini? Selain dari segi, jadi yang pertama, building brand awareness dan consumer engagement, itu yang pertama yang kita mesti melakukan, seperti saya sempat sharing, TV commercial, digital, TikTok, kita tidak terlalu banyak dalam Facebook, YouTube, sudah kita mulai masuk ke arah sana. Alright, nah, kedua dari segi visibility dan availability, jadi seperti kita masuk ke GT, MT, the key is kita mulai lebih aktif untuk dianya diperbaiki di pasar-pasar supaya dianya lebih kelihatan. Kita investasi dari segi MD di pasar untuk membantu untuk pajangan, juga membantu toko-toko mempunyai pajangan supaya produk kita lebih kelihatan. Ya, I think itu yang sempat kita lakukan. Dan ini program seperti ini akan berurusan dan untuk support kepada toko-toko yang di pasar yang mengambil produk-produk Aisyah. Nah, dan seterusnya kita juga melakukan new product development yang terus terjadi yang dibawa di item nomor 3. Nah, dari segi new product. Jadi dari segi new product ini apa yang kita lakukan dari taruh tempe puff, taruh puff di akhir tahun 2021, taruh tempe di 2022 kita, dan juga kalau dari segi mie kremas stick. Kalau dari segi mie kremas stick ini baru diluncurkan baru-baru ini. Jadi kita menambahkan varian untuk mie kremas. Jadi bukan cuma kalau dulu short mie kremas keras. Jadi kita memberikan sesuatu yang lebih baru kepada consumer. Kalau dari segi bihunku Korean series, kita meluncurkan tahun ini ke pasar, dan juga bihunku seduh yang baru keluar di pasar. Kenapa bihunku seduh? Jadi kan ianya lebih fleksibel diberikan kepada consumer. Kadang-kadang kan ada consumer yang rasa bihunku yang pack regular itu kadang-kadang mungkin terlalu besar kalau mau dibuat kayak macam snacking. Jam 3 dia terasa lapar atau jam 4 terasa lapar sebelum makan malam kan. Jadi dia mempunyai pack yang kecil yang boleh dikonsumsi dan pas pulang rumah boleh makan malam. Jadi kita memberikan varian dan opsi-opsi kepada consumer. Jadi itu yang key focus development kita dari segi produk. Ya. Alright, dari the next one, dari segi business update. Jadi kalau kita melihat di sini dari segi financial highlights. Ya, kalau kita lihat dari sini dari semester pertama 2021 sampai semester pertama 2022 growth-nya sekitar 25%. Dari segi sales kita kita berusaha, I think dari segi tim marketing dan sales berusaha untuk menambahkan dari segi lokasi, tempat, titik, membantu support, itu yang membantu dari segi growth yang dimana kita menggunakan independent survey dari Nielsen untuk memberikan gambaran kepada kita sebenarnya kita di mana. Jadi kita juga menggunakan independent survey. Jadi I think itu yang pertama. Now, dari segi yang di sebelah kanan. Now, tantangan Aisyah per hari ini apa? Alright. Jadi tantangan Aisyah yang pertama yang paling berat saya rasa mungkin bukan cuma di kita. I think rata-rata di banyak orang per hari ini adalah harga bahan baku. I think harga bahan baku dari segi tepung terigu aja harganya sudah naik lebih kurang 45 sampai 60%. Dari segi tepung jagung ianya juga sempat naik sekitar 40-an%. Tapi dari segi harga apakah rata-rata dari business consumer goods sempat naik sampai sekitar 40%, 50%, kita tidak. Jadi itu adalah satu kondisi yang dimana kita juga memerhatikan dari segi consumer. Kalau kita naik 40-50%, kemungkinan tidak terjual. Jadi kita bertahap bagaimana melakukan pass on dengan hati-hati. Itu yang pertama yang kita melakukan. Now, dengan kondisi seperti ini, apakah dari segi Aisyah kita berehat, kita rest? Tidak, Bapak Ibu. Jadi dengan walaupun harga bahan baku naik 40-50%,
dari segi margin kita tidak turun 40-50%. Alright, itu yang pertama. I think. Jadi dari segi tim banyak inovasi yang dilakukan. Pertama dari segi packaging material. Okay. Kalau kita lihat dari segi packaging material. Now, packaging material malah kita semuanya tahu harga minyak, harga kertas itu semuanya naik. Tapi dari segi packaging material kita sempat melakukan inovasi, reformulasi, malah ianya sempat boleh menurun dari segi packaging material cost. Now, dan seterusnya dari segi production overheads. Production overheads, jadi production overheads ianya menurun sebab dua faktor. Oke, di sini secara fair, satu is dari segi volume kita yang meningkat. Kedua adalah realignment of production process, replanning untuk production process, apa yang harus di running on time, apa yang dan juga dari segi product damage, dari segi quality control yang lebih baik dan lebih strict untuk menjaga supaya kita tidak harus reproduksi terus. Jadi dengan itu tim pabrik juga berusaha untuk memperbaiki di mana KPI mereka tercapai. Jadi dengan itu malah Aisyah tidak dampaknya kita tetap mempunyai dampak dari segi kos bahan baku, tapi tidak sebegitu berat sebab dari inisiatif cost saving kita yang kita sudah lakukan. Ya, saya rasa cukup di sini. Mungkin kalau ada apa-apa pertanyaan yang mau ditanyakan. Oke, makasih banyak ya Pak Vincent buat presentasinya. Saya juga sering ya ngikutin presentasi Bapak gitu ya dan tim gitu dengan update-update-nya ya keren ya gitu. Tadi saya juga udah mau nanya nih ya, udah mau nanya kayak ini kok bihunku sama taro kok belum ada di Sumatera. Oh ternyata udah dipikirin sama manajemen. Dan saya lihat juga profil-profil direksinya keren ya. Mungkin ada Pak Charles ya 2 tahun ini Suntory bisa turn around ya ngasih profit. Dan mungkin profil-profil direksi yang lain ya. Nah mungkin Pak Vincent kita bakal masuk sesi Q&A ya Pak. Nah Ya. mungkin sebelum masuk sesi Q&A kita ada sesi teknikal dulu ya dari Kok Kevin. Ya mungkin boleh kok. Silahkan. Oke, selamat malam Pak Vincent dan tim. Thank you Pak atas waktunya. Mau sharing dikit untuk dari sisi teknikal. Ini udah kelihatan ya, Geraldus dan kawan-kawan? Udah. Oke. So, secara teknikal sebenarnya Aisyah ini sangat menarik ya. Kalau bisa dilihat di sini ada kotak kuning ya. Ini adalah downtrend-nya ya dalam jangka waktu dari tahun 2021 ya. Kemudian dia kemarin di bulan September berhasil breakout sehingga potentially harusnya Aisyah sudah merubah trennya dari downtrend menjadi uptrend. Kemudian jika dilihat di sini saya menggunakan 3 garis MA ya. Yang berwarna biru MA20, yang warna merah MA50 dan yang berwarna hitam ini MA200 ya. Jadi apabila teman-teman melihat hari ini Aisyah memang sempat turun dalam 1 minggu terakhir, tetapi ada respon di MA200 ya di level 165. Apakah Aisyah bisa dikonfirmasi menjadi saham yang masih sangat-sangat uptrend? Belum, karena MA50-nya belum crossing dari MA200 ya, sehingga kita harapkan adanya sedikit perubahan harga, which is itu merupakan apresiasi, sehingga trennya bisa terkonfirmasi menjadi uptrend confirmation. Nah, untuk target terdekat sendiri resisten berada di level 194 hingga 202, kemudian yang berikutnya di level 220 hingga 228. Kemudian ada yang menarik juga sebenarnya dari Aisyah ini, kalau kita lihat di sini secara singkat, saya cari gambarnya dulu. Nah, ini ada pola yang disebut pola head and shoulder ya, jika berhasil membentuk suatu swing di sini ya. Jadi pola ini biasanya secara teknikal disebut sebagai pola pembalikan arah ya, atau reversal pattern ya, sehingga apabila nanti level 202 ini berhasil di break, kotak ini berhasil di break dan berhasil closing di atas kotak ini,
maka itu juga bisa menjadi salah satu konfirmasi pembalikan sebuah tren AISA menjadi tren uptrend. Nah, kemudian untuk area beli sendiri, saya menyarankan, kembali lagi ini disclaimer on, do the research again, tapi untuk level technical, sebenarnya saat ini di level MA 200 itu sudah menjadi area yang baik untuk melakukan pembelian, tapi juga bisa dilakukan pembelian bertahap hingga level 156 hingga 164. Oke, kalau dari sisi technical, cukup sih. Thank you Oke. untuk tim Radio Cuan dan tim FKS. Saya kembalikan ke floor. Oke, thank you ya Ko Kevin dari tim Cuan sini mantep banget ya insight teknikalnya. Nah, mungkin ya sebelum kita bacain pertanyaan dari audiens, mungkin Pak Paulus ya selaku founder Radio Cuan kita kasih kesempatan buat tanya atau udah nggak usah nanya nih karena udah terlalu banyak nanya sebelumnya. Gantian gue yang Silakan. tanya gitu kok. Kan gue juga banyak. Iya. Iya. Saya Ya, Pak ada Paulus mau nanya. beberapa Ya. pertanyaan sedikit lah. Ya. Kan tadi dari Pak Vincent menjelaskan kan dari Aisyah sendiri udah melakukan banyak perbaikan nih Pak untuk Aisyah sendiri Pak. Tapi kok dari laporan keuangannya malah lebih rugi dari tahun lalu ya Pak ya? Gimana tuh Pak? Oke, jadi gini, Pak Paulus, thank you. Jadi pertama, I think dari satu sisi, jadi saya memberikan gambaran seperti ini. Jadi dari satu sisi, kalau dari tahun lalu itu banyak investasi dari segi marketing cost yang dilakukan, alright, supaya orang lebih kenal, alright. Itu yang pertama. Dan I think saya rasa yang paling berat yang kena di AISA ialah dari segi bahan baku. Dari tahun lalu sampai per hari ini yang sempat saya sharing sekitar 50-an%. Kalau kita melihat, alright, dan kedua ialah dari segi kita mempunyai cost karyawan juga. Jadi dari segi culture FKS kita menghindari melakukan PHK. Jadi salah satunya yang paling gampang dan paling cepat PHK orang, alright. Tapi dari kami merasa ini bukan sesuatu culture yang baik. Orang di mana dalam kondisi susah tetap berperang, berjuang yang kita sama-sama masa kita begini kondisi begini kita langsung PHK orang. Kita malah mencari yang mana yang efisien, yang mana yang baik kita pertahankan, yang mana yang kurang baik itu dan tidak searah dengan sejalan dengan kami itu kami harus melepaskan. Jadi itu yang kedua dan juga banyak dari segi repair maintenance, dari segi marketing cost ianya banyak dilakukan. Now, ideally, jujur kalau dari analisa kami sendiri, sales revenue kami masih mesti naik untuk hit, walaupun dengan kita mengonsumsi kondisi harga bahan baku sekarang dari segi sales revenue kami itu masih mesti dinaikkan lagi untuk mencapai profit before tax yang positif. Kalau dari segi EBITDA kami, ianya sudah positif, Pak Paulus. Ya, I think jadi tidak melakukan cash burning, tapi cumanya is dari segi profit before tax mempunyai dampak dari segi depresiasi dan juga mempunyai dampak dari segi bunganya, Pak Paulus. Ya, the thing is, apakah di tahun depan kita akan ada profitnya? Mungkin seterusnya dari Pak Paulus begitu, Pak. Alright, ideally Pak, I think saya jujur aja di sini kalau dari kami di sini dari segi laporan keuangan per bulan on monthly basis kita sudah ada nampak dari segi bintik-bintik positifnya Pak. Alright, sudah mengarah ke sana. Jadi ini dari tim keuangan, dari tim marketing, dari tim production, dari keseluruhan tim melakukan what is the best efficient thing. Jadi marketing cost ya kondisi per hari ini kita tetap melakukan marketing program tapi ianya dilakukan dengan lebih efisien dan mencari titik yang lebih baik, Pak. So hopefully I think dari segi pemegang saham sudah pesan, guys, saya rasa tahun depan waktunya sudah, Pak. Tapi Pak untuk arus kas dari aktivitas operasinya aja masih minus 70 miliar loh Pak di per Oke, gini Pak Paulus. Jadi
silakan Bu Sukawati koreksi saya kalau saya salah. Jadi kenapa arus kasnya masih masih negatif, Pak? Hutang lama, hutang zaman PKPU yang dari segi jadi kan kita mempunyai hutang-hutang PKPU dari zaman dulu yang di mana sudah di restructure. Jadi setiap 6 bulan kita tetap mesti melakukan pembayaran hutang PKPU. Alright? Itu kita tetap komit untuk melakukan itu, Pak. Alright. Itu Ya. kalau bayar hutang kan masuknya ke financial cash flow ya. Pak, kalau bayar hutang itu ke financial institution, kita masuk ke financing. Oh. Oke, tapi sebab ini ialah ke supplier, Pak. Kalau hutang bank, kita say thank you to the bank sudah, Pak. Ya. Ya. Tapi kalau hutang supplier, kita tidak boleh lari, sebab kalau kita lari dari hutang supplier, Aisyah langsung tutup, Pak. Oh, jadi utang-utang zaman purbakala tetap dibayarin ya. Iya, Pak. Ya. Oh, jadi masih ada utang supplier yang zaman dulu gitu berarti ya Pak ya? Benar, Pak. Benar. Jadi kita komit melakukan itu, Pak. Biarnya masuk ke PKPU. Jadi the key is kita menggunakan dasar apa yang di dalam PKPU. Jadi dari segi tim kami, yang penting pertama ianya mesti masuk ke dalam PKPU untuk menjadi dasar kami melanjutkan continue pembayarannya. Ya, itu Pak. Ya. Oke, ya. Terus apa? Saya setuju Pak sama Bapak soal revenue kan. Karena kan misalnya di operational expense aja udah 120 miliar lebih tuh ya Pak ya. Jadi kalau misalnya revenue-nya sekitar 400 miliar per kuartal itu kan nggak akan mungkin bisa cukup Pak dengan gross profit margin 25% Pak. Karena habis dengan ini ya Pak ya. Nah, di public expose kemarin kan targetnya 1,8 triliun nih Pak. Ya. Nah, gimana Pak? Bakal tercapai nggak akhir tahun Pak? Pak, sedang diusahakan. Kalau tidak sampai 1,8 mungkin di 1,7. Kita minta doanya. Ditawar. Kalau 1,7 sisanya nggak 500 dong Pak. Cuma 400 Jadi, aja. ya, saya rasa kita melihat potensi untuk mencapai 1,8 itu ada, Pak Paulus, ya masih tetap ada. Kenapa sempat saya sharing, harusnya Q ketiga kami harusnya lebih dari 400-an. Alright, harusnya ianya mesti mencapai sekitar hampir ke 500-an. Tapi sebab salah satu keputusan yang diambil bersama keseluruhan tim dari distribusi dan juga tim marketing, beberapa lokasi mau tidak mau mesti diperbaiki. Kalau itu tidak diperbaiki, Aisyah untuk melonjak ke arah 2T itu jujur susah. Jadi kita sudah melihat ke arah sana, jadi itu tidak mau kita mesti perbaiki. Ya Pak. Oke. Mana Pak? Kita masuk ke Q&A dulu ya Pak. Ya, sok. Udah Jadi banyak yang nanya ya. Nanti udah ini mungkin kita kasih coba ya. Saya pilih ya Pak Vincent, pertanyaan yang bagus. Mungkin Pak Charles juga kalau mau jawab boleh, tapi mungkin gak bisa speak in bahasa ya. Maybe we can speak in English ya. Coba ya kita pilih ya. Dari Ronaldo ini, tuh menarik tuh. Oh, dari Ronaldo. Dari Ronaldo dulu nih, menarik nih. Ini ada yang ngeluh dulu nih. Bihunku masih susah di Medan. Tadi udah dijawab ya. Nanti 2024 dikembangin ya. Coba dari Ronaldo ya. Nah, Menarik tuh. Pak, seberapa yakin Bapak kompetitor tidak bisa meniru produk bihunku? Misalnya ICBP ikut-ikutan bikin produk bihun. Kira-kira apa yang Aisyah lakuin nih, Pak? So, gini Pak, saya rasa untuk mengcopy produk, saya rasa tidak susah Pak. Saya juga percaya seperti perusahaan-perusahaan yang jauh lebih besar dari kami, apakah dia mempunyai kebolehan untuk copy dengan cepat? Saya rasa ada Pak. Tapi apakah dari kami cuma menyerah begini? Saya rasa tidak. Timnya ICBP kantornya cuma di sebelah saya aja Pak. Tetangga ya Pak? Ya, tetangga Pak. Jadi I think the key is this gini Pak.
itu ada satu perjuangan di mana tim marketing dan tim sales mesti berjuang di pasar supaya untuk mempertahankan apa yang sudah kita bangunkan, Pak. Ya, jadi saya setuju bukan menjadi sesuatu yang susah untuk ICBP mau masuk ke pasar. Apa yang ada di kami, kalau mereka mau copy, saya percaya mereka boleh. Tapi apakah kita menyerah dengan begitu saja, Pak? Menurut Bapak apa jadi Pak kuncinya? Kira-kira ini loh yang kira-kira yang FKS Food punya gitu, yang jadi kunci pemenang. Boleh share nggak Pak gitu? I think yang pertama dari segi FKS Food, saya rasa size kami yang masih kecil, alright, yang harusnya kami mempunyai agility untuk bekerja dengan lebih cepat, di mana dari segi tim direksi, tim komisaris, kapan-kapan aja satu telepon udah masuk, atau mau misalnya ke grup CEO, contohnya grup CEO yang juga kadang-kadang duduk dalam management meeting. Jadi active involvement dari ke semua orang yang fokus ke dalam bisnis FMCG ini, Pak. Dan juga I think dari satu sisi dari grup FKS yang mempunyai market intel dari segi tepung terigu dan juga dari segi tepung terigu dan juga dari segi tepung jagung, di mana kita mempunyai insight tepung terigu dan insight jagung dan juga gandum, lebih kurang kapan mesti dilakukan dan kapan bila dilakukan pembeliannya. Itu yang juga membantu dari segi profitability. Dari segi P&L kita tidak jauh dampak yang lebih parah lagi. Jadi ya mau tidak mau kita harus mengambil posisi untuk tetap memproduksi dengan harga bahan baku yang lebih mahal. Tapi dengan insight itu kadang-kadang kita belinya lebih awal dari orang yang lain. Oke, jadi kuncinya dua ya, berarti agile, sama satu lagi suppliernya ya, punya bargaining power di suppliernya. Semoga menjawab ya Pak Ronaldo. Kita lanjut ya ke pertanyaannya Pak Vijay Singh. Pak, menanggapi isu resesi nih, katanya kan 2023 resesi ini lagi ramai ya di kalangan investor, khususnya lagi ramai ya, ada yang perang gitu ya. Berpengaruh nggak Pak terhadap prediksi laba AISA? Terus ada pertanyaan follow up juga ya. Ada resiko pengurangan manpower untuk menekan biaya operasional. Ya tadi sudah dijawab ya Pak Vijaya. Tadi Pak Vincent sudah menegaskan bahwa FKS Food berkomitmen untuk tidak mem-PHK satupun karyawannya. Mungkin isu resesi bisa dijawab Pak? Wah Pak Vijay dan Pak Saya ya, kira isu Pak. Ya, isu resesi, I think saya rasa begini Pak, jujur is a $1 million question lah ya Pak. Alright, I think isu resesi per hari ini kalau kita lihat dan secara di mana-mana sepertinya ianya sudah di depan kita. Alright, I think kita tidak mungkin boleh lari dari ini. Now, I think apakah dengan kondisi resesi, apakah dari segi dampak ke profit and loss kami, apakah akan terjadi? Saya rasa akan ada. Alright. Mungkin kalau dari segi saya coba target menjadi profit 50M dengan kondisi resesi, apakah saya akan mencapai profit 50M? Mungkin tidak. Alright. Tapi the next key yang paling penting is this. Cost saving, revenue growth itu mesti tetap ada. Jadi saya rasa cost saving dan revenue growth mau di perusahaan mana per hari ini tetap ada, dan di mana dari segi the last budget meeting yang baru kita melakukan budget pertama, ianya diminta supaya dari segi revenue dan cost savingnya dimantapkan lagi, dan dari segi packaging material itu kita masih melihat mempunyai potensi. Jadi kita mengarah ke sana. Apakah mempunyai dampak? Saya rasa saya tidak mau memberikan sesuatu janji manis, tidak akan ada dampak, tapi sebenarnya akan ada dampak. Ya Pak, saya rasa akan ada, mau nggak mau kita harus menghadapi ianya.
The only thing is this, dari tim management yang diketuai oleh Pak Charles ialah apakah let's say dengan kondisi resesi ini terjadi, bagaimana kita masih mempunyai produk yang boleh ditawarkan dan boleh dibeli oleh consumer. Itu yang dicari, Pak. Alright, jadi misalnya saya per hari ini di poket saya cuma ada 10.000. Ke depan saya masih tetap cuma ada 10.000, tapi kalau harga naik terus, saya rasa saya tidak mungkin boleh beli lagi. Jadi Pak Charles dengan timnya mencari bagaimana dalam kondisi resesi perut orang masih boleh diisi. Jadi dari segi tim manajemen melakukan itu, Pak. Saya minta maaf kepada Pak Wijay, saya tidak boleh menjawab persis exactly yang mungkin apa yang diharapkan. Ya, benar Pak. Itu kan rahasia internal perusahaan ya. Pasti perusahaan sudah menyiapkan, tapi semoga gambaran garis besarnya menjawab pertanyaan Pak Vijay ya. Thank you Pak Vincent for the answer. And then next, maybe we can move to Pak Budi Aditya ya. Soalnya nanyanya in English ya, jadi mungkin Pak Charles juga bisa bisa sedikit ikutan nih Pak Vincent ya. Kasihan ya. Nah, mungkin I will read the question. With existing factory equipment, how much in percentage is factory utilization? Ya, jadi utilization rate. And then the second question is, why ISA product is hard to find in modern retail? As example, in Indomaret or Alfamart, I can find competitor product, Indomie Lime or Mie Sedap. But ISA product, bihunku, I must search specially for it. Do ISA plan to more seriously fight in modern retail? And nowadays, percentage in sales between modern retail and old retail, the percentage between the traditional market and modern market. Okay, thank you for the question. It's a very good question, and it's something that our company is working on at the moment. We are very focused. We've been very focused in Java up to now. If we go outside Java, it's our route to market needs a lot of work. And we are now looking at improving our route to market outside of Java in Sumatra, Kalimantan, Makassar, and east of Indonesia. So we're looking at more coverage, more outlets, and making our products available within arm's length of our consumers. Sometimes the distribution is going through a third party, and it's not ideal, but we are looking at improving our service to the modern trade as well, and making sure that our products are always available for our consumers. In terms of the manufacturing capacity, we have got enough capacity to grow for the next 2 years. I think that that's not going to be a problem. So some investment will happen in terms of new machines and also improving the machines that we have at the moment to make them new again. But the business is looking good in terms of future growth for the next 2 years in terms of the capacity that we've got in our factories. In what percentage the utilization rate now? It's about of the factory. 45. Yeah, 45–50%. 45, yeah. Yeah. So you believe in the next 2 years the utilization rate will come near 90%? We should, because if we do a good job outside of Java, the volume should be about the same size as Java if you take the rest of Indonesia, from Bali right around to Lampung, right? So we could actually double the volume that we're doing at the moment. So 45, we could get to 90%. I see. So double the volume mean double the revenue. More or less, yeah, like that, yeah. Yeah. So you target the double revenue in the next 2 years, and then you need to make a new investment on the factory. You need to expand the factory, and where the financing will become? Is it from the debt? Not only from debt, we're going to obviously make a profit, right? If we double our business, if we go from 45 to 90%, we're going to obviously make a profit and be able to pay for that. But remember, we're not only going to be
refurbishing our machines and putting in new machines for our existing products, that we have new products and new categories that we are going to launch in the future, which unfortunately we cannot share now because of competitive issues. But if we get into those new categories and areas, then our business is even going to grow further. So we're very, very positive for the future that's lying ahead. Okay, thank you, Pak Charles, for your answer. Maybe now, Mr. Kevin, want to ask another question? Yes, you can ask. Mr. Charles, I have a follow-up question. Pak Adit is asking about the traditional modern retail and old retail. I'm asking about how about the digital and your digital marketing strategy, because I don't know, I only saw Bihunku and all the FKS product from Tokopedia and Shopee, where I didn't see any like Astro, or maybe we kind of know that Mitra Bukalapak is it's kind of big already. So what is your strategy through the digital? And then there's one more question. Do you have any plan to selling a drinking product? Any Okay, Thank you. I'll answer the second question first. Yeah. We don't have any plans right now to sell any drinking products. We're a food company at the moment, not a beverage company. We don't know what the future will hold, but we do not have anything in our plans right now. In terms of our digital, we break it up into two areas. One is digital marketing, and the other one is online selling. So if we look at Tokopedia, for instance, Shopee, Bukalapak, we sell a lot of our products through independent shops. People that buy our products and sell it it's part of their business that they run online. But if we look at digital, we need to do a lot more in terms of, we have Instagram, we have TikTok promotions where we've got people doing dancing competitions, winning prizes. We've just been, funny enough, speaking today about getting big onto YouTube, because YouTube is now becoming the biggest digital platform in Indonesia. And many people watch movies and look for information on YouTube. So we need to put our advertising, we need to put our products onto YouTube and make sure that people can identify, and we can build our brands through those mediums as well. Because if you look at television advertising, also what we're doing right now is we're doing what we call built-in. So when you look at a Cinetron at night, you'll see sometimes there's people actually enjoying our products in the show. Yeah. So we've reduced the spend on television advertising, because if we advertise only on TVC, people can flick through the channels. You know, when you're looking at an Indonesian TV program, maybe there's 8 television commercials that come on at once. And people will go make a cup of tea, or, you know, they'll go and do whatever they want to do, but they won't actually look at some of those television ads. But when you show your product in the show with famous actors and actresses enjoying your product, people aspire to be like those people. And they really want to enjoy our products when they see those people consume our products. And we're going to try and do more of those kind of activities in the future. Okay. So the question is, how many? Can you tell us how many percent the sales between the retail and the digital side? The online sales, I would say, is only about maybe 10% at max. 10%. Yeah. 10%. That's growing. But obviously, us going to the outlet, selling, delivering is still the strongest way of getting our products to the market. Okay. Yeah. Thank you. Okay. I think it's enough. Yeah, because the traditional market is the biggest market, yeah. Yeah. Right now. And then let's move forward to another question, maybe from Mr. William. You want to ask a question? Halo, selamat malam. Good evening, Mr. Charles, Pak Vincent. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan. Semoga mau dijawab ya, Pak ya. Sebelumnya ini, Pak, saya mau sharing. Sebelumnya itu keluarga saya makan bihun instan, Pak, tapi bukan merek Bihunku, Pak. Setelah saya
tawarin mereka bihunku, mertua saya langsung beli yang goreng 1 dus, yang soto 1 dus, terus yang ayam bawang 1 dus, Pak. Katanya rasanya cocok gitu. Makanya dari situ saya berani juga untuk investasi gitu ya di Aisa gitu, karena memang produknya saya sendiri pun suka, kemarin baru makan, Pak. Jadi saya sangat mengapresiasi, Pak, produk-produknya keren-keren gitu. Pertanyaannya ini, Pak, mengenai yang tadi Pak Vincent sempat bicara di Q3 itu kenapa masih negatif ya, tadi Pak Paul tanya, katanya masih ada perusahaan masih melakukan pembayaran PKPU dari sebelumnya gitu, dari manajemen sebelumnya, yaitu hutang-hutang supplier gitu ya, Pak ya. Boleh tahu nggak Pak ini sampai kapan Pak lunasnya, Pak? Oke. Jadi gini Pak, yang pertama saya mau say thank you kepada Pak William dan keluarga Pak William yang sudah sempat coba bihunku dan suka rasanya. I think pertama saya apresiasi komentar itu, tapi bagi saya juga kalau ada komentar apa-apa yang kurang, saya juga mau menerimanya Pak. Dari kami caranya positif, sebab kalau ada sesuatu yang tidak baik, seperti tadi sempat dari ada beberapa investor yang sharing, kok saya nggak bisa dapat barang di Medan. Saya rasa sempat tadi dari kami udah catat beberapa pembenahan yang mesti kami lakukan, ya Pak William. Now, kedua yang berkenaan hutang PKPU dulu, yang mesti mau nggak mau tetap kita lakukan. Now, itu kita masih hutang PKPU itu masih ada sekitar 4 tahun lagi untuk kita selesaikan semuanya, Pak. Alright, now tenang Pak. The key is this. Now, saya tahu dengan jadi saya juga di sini saya tidak mau memberikan sesuatu sebenarnya 4 tahun, tapi sebab saya mau build investor confidence, saya memberitahu cuma 2 tahun. Nanti Pak Paulus pasti tangkap saya, dia lihat laporan keuangannya, ini sesuatu yang nggak benar, ini. So, caranya begini, seperti sempat dari sharing dari Pak Charles juga, the key is revenue mesti naik. Dengan revenue naik, ianya boleh melakukan cost dan juga cost diturunkan, cash flow-nya akan terbentuk bertahap menjadi positif. Walaupun ada hutang-hutang PKPU yang tetap dari kami mesti melakukan. Alright, jadi itu sesuatu yang akan terjadi dan mesti terjadi. I think itu sudah sempat dipesan waktu kami melakukan budget meeting. Alright, jadi itu kondisinya Pak. Alright, apakah so the first key target is tahun depan at least ianya mesti positif. Itu sudah disampaikan. Harapan kami cuma satu, dan apa yang dari kami setiap kali pulang kantor kami tiap kali sembahyang pray, bahan baku jangan naik lagi, rupiah jangan melemah lagi sudah. Itu Pak William. Jadi I think itu yang boleh saya sharing sebenarnya Pak. Oke, thank you Pak. Nah terus ini Pak, mengenai piutang yang tersisa dari manajemen sebelumnya, Pak. Ini kan saya lihatnya seperti FKS Food ini udah, kesalahan yang dilakukan oleh manajemen lama, tapi diselesaikan oleh manajemen yang baru gitu ya, Pak ya. Nah, untuk piutang yang sebelum-sebelumnya itu, Pak, seperti dulu tuh ada sahamnya namanya GOLL gitu ya, Pak ya. Itu piutang yang tidak tertagih itu sekarang bagaimana Pak? Apakah tidak ada aset yang seperti tanah, aset baik seperti tanah yang bisa disita gitu Pak dari manajemen sebelumnya Pak? Oke, Pak William, thank you Pak. Satu soalan yang jujur cukup menantang. Ya Pak, jadi I think dari piutang-piutang lama itu, jadi ada yang misalnya kepada contohnya ke PT Gold atau PT Jom itu, dan juga ada beberapa dari segi distributor yang lama. Nah, yang pertama ada beberapa yang dari kami sempat melakukan recovery, tapi recovery-nya tidak full Pak, dan itu sempat ianya masuk ke pengadilan dan juga di perusahaan itu sudah bankrupt. Tapi the key is this. Apakah ianya boleh dilanjutkan sampai ke owner dulu? Saya rasa kemungkinan tidak, tapi I think one of the challenge mungkin di sistem kita di Indonesia ya,
aset orang itu kan kita tidak tahu, Pak. Bank misalnya ada hutang cash dia di dalam bank juga itu satu rahasia di dalam bank. Jadi apakah dia hanya mempunyai tanah atau tidak, kita tidak mempunyai satu sistem yang di mana ianya boleh terbuka kondisi itu, Pak. Jadi seperti PT Jom itu ianya mempunyai piutang kepada kami juga, walaupun sudah dicadangkan dari tim legal kami juga sempat engage kepada lawyer untuk mencari apakah dianya mempunyai aset lain yang boleh disita. Tapi setiap perusahaan dari segi akta dari segi corporate law ianya mempunyai satu separate legal entity. Jadi orang dengan perusahaan berbeda. Jadi itu kadang-kadang menjadi kendala kepintaran orang yang saya rasa saya tidak mau komentar terlalu banyak lah ya Pak, dan tidak fair untuk saya mengkomentar terlalu banyak. Tapi I think saya rasa kita tetap mencuba, tapi cost untuk lawyer juga tidak murah Pak. Cost untuk lawyer, jadi dari segi tim fokusnya bisnis itu yang sesuatu yang lebih penting. At the same time kita mencari di mana yang punya harapan, kita cari ke sana untuk menagihnya Pak. Ya Pak William, saya harap itu menjawab Pak. Ya, Thank you, Pak. semua Thank you, menjawab Pak. ya kok. Satu pertanyaan lagi boleh nggak? Ya udah boleh satu lagi ya. Satu lagi. Pak, tadi saya cek untuk microstick kayaknya belum masuk Shopee sama Tokopedia Pak. Mungkin apakah saya salah atau mungkin bisa double check. Terus saya pengen tanya ini Pak, untuk Bihunku Korean Series itu performanya gimana Pak? Apakah sampai saat ini diterima dengan baik? Soalnya kan harganya lebih mahal dengan gramasi yang sama seperti Bihunku biasa Pak. Gini Pak, kalau stick itu baru di launching sekitar semingguan Pak. Oke? Baru di launching semingguan. Mungkin Pak William, lokasi Pak William di mana? Sunter Pak, Jakarta Utara. Sunter, Jakarta Utara. Nanti kami akan sharing dengan distributor dan sub-distributor supaya dipercepatkan barangnya udah terdistribusi ke banyak tempat ya dan daerah Sunter Pak. Now, kalau dari segi Bihunku, apakah I think the key is this ya, kita mencari bagaimana memposisikan barang Bihunku untuk boleh masuk ke pasar. Now, I think one of the thing is tawaran kami memberikan sesuatu yang berbeda kepada pasar dan juga ianya mempunyai healthy, dan juga ketiga tidak semua barang dan tidak semua ingredient di dalam Bihunku itu artificial. Ada sebahagian dari barang-barang yang dari seasoning yang di dalam Bihunku itu adalah original Pak. Alright, jadi kalau kecuali saya semuanya pindah into artificial seasoning, kemungkinan pricing saya berbeda, Pak. Itu, Pak. Berarti diterima dengan baik ya, Pak, ya, yang untuk Korean series ya, Pak, ya? So far Korean series ini baru running sekitar sebulanan, yang I think sempat kita waktu launching asam pedas itu diterima dengan baik. I think dalam masa setahun ianya hampir mirip seperti top selling kami soto, Pak. So I think malah asam pedas itu sempat diekspor ke China dan juga mempunyai traction yang baik di China. Tapi bagi saya sedih hari ini, tapi jangan bagi tahu kepada pemerintah China ianya masih zero COVID policy. Saya nggak bisa ke China nanti, Pak. Thank you, Pak. Thank you for your answer. Really. Thank you, Pak William. Ini Pak Felix bertanya, segmen apa Pak yang profit marginnya paling besar Pak? Pak, nggak boleh. Kalau nggak boleh nggak apa-apa nih, nanti si ibu marah nih. Bu Sukma marah nih. Oh ya, kita langsung skip ya, nggak boleh ya Pak Felix ya. Terus yang kedua aja nih, ada beban amortisasi besar 17 M. Berapa persen dari total bebannya? Itu di tahun apa? Berapa tahun rencana pencatatannya dan Oke. apakah jumlahnya setiap tahun? Oke, gini Pak. Jadi gini,
17M itu kan, jadi di tahun ini kita akan melakukan full repayment of bond, Pak. Oke, full repayment of bond. Jadi kalau Sebelum waktunya. ya, jadi ini yang kalau saya masuk ianya super technical yang kemungkinan kalau kita duduk secara fisik untuk menjawab itu lebih baik, Pak. Jadi ini sempat waktu, jadi ianya ialah waktu kita melakukan restrukturisasi, obligasinya mempunyai bunga cuma 2%. Dan itu mesti di net present value sampai 10 tahun atau gimana. Jadi waktu kita melakukan pelunasan, apa yang sempat dicatat sebagai gain, mau nggak mau mesti dicatat sebagai expenses sekaligus yang menjadi it's a non-cash item, Pak. Alright, jadi it's one-off non-cash item. Ya, semoga menjawab ya Pak Felix ya. Yang terakhir nih, kenaikan utang 80M terhadap Bank Mayapada. Digunain buat apa nih Pak? Terus bunganya juga naik lagi Pak. Nah ya, apakah berpengaruh besar Pak utangnya terhadap operasional? Oke, gini Pak. Jadi gini, I think satu, Aisyah mempunyai sejarah lah ya Pak di bank-bank. Oke. Tapi walaupun jadi mungkin saya sharing ini berkenaan cerita dengan bank. Jadi pertama kita melakukan pinjaman dari Bank Mayapada untuk membantu dari segi working capital positionnya Pak. Oke. Now kalau saya hutang kepada supplier terlalu lama on a current basis 60 hari, nanti dia akan masukkan pos bunga masuk ke dalam barangnya kan. Jadi the key is bagi saya kita mencari untuk negosiasi untuk barangnya supaya lebih kompetitif, tapi kita mesti bayar lebih on time. Jadi mau nggak mau saya mesti melakukan. Jadi saya mengalami kos bunga di sini Pak. Itu yang pertama. Now kedua ialah dari segi satu perusahaan. Per hari ini saya kalau mau ke bank-bank besar, mereka kadang-kadang walaupun nama FKS sudah di belakang, tapi kadang-kadang kita jujur perjuangan ke bank-bank, tapi Pak Paulus juga pernah rekomendasi beberapa bank, saya masih in proses tuh kerjasama dengan mereka. Jadi ada beberapa bank mereka bilang, oh ini team management, tapi sebab ianya mesti ke Singapura untuk approval, nama, oh ini ex Aisyah. Jadi masih ada beberapa perjuangan, tapi the good positive part yang di mana di tahun ini, dengan riding dengan nama FKS, kita masuk ke dalam satu sindikasi untuk di mana Bank BCA dan Bank BNI sudah boleh menerima Aisyah as a co-borrower dalam satu sindikasi. Jadi itu memberikan satu stamp. Jadi sempat tadi ada pertanyaan kepada Pak Charles juga yang di mana dari Pak Charles menjawab dari segi profitability untuk memfinance new capex dan juga ada dari segi debt, di mana per hari ini kita sudah secure keperluan untuk capex untuk 2 tahun sampai 3 tahun ke depan, uangnya sudah ada. Cuma kapan mau dieksekusi aja, Pak. Oke ya, thank you Pak Vincent ya buat jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Felix. Ini mungkin saya gabungin ya, ada 2 pertanyaan dari Pak Jordan sama Pak Freddy ya. Target sales perusahaan untuk 5 tahun ke depan ya, mungkin mau buat DCF-nya nih Pak Jordan nih. Sama berapa net margin apa nih? Net margin apa? Profit aja ya, net profit margin 5 tahun ke depan. Nah, sama Pak Freddy. Idealnya GPM and NPM Aisyah itu di level berapa? Oke, gini Pak. Jadi yang pertama saya rasa yang sempat sudah tadi dibantu oleh jawab oleh Pak Charles. I think salah satunya ya dalam 2 tahun atau gimana, the idea is to fully utilize dari segi equipment kita. That means dari segi logikanya is revenue-nya grow 2 kali Pak. Okay. Now, ideally kalau kita melihat dari segi benchmark kepada perusahaan-perusahaan FMCG yang lain, ideally kita mencapai let's say on the net profit margin sekitar at least, saya rasa per hari ini rata-rata banyak juga yang agak berat lah ya. Tapi I think in the normal condition saya rasa we have to look at anything between about sekitar dengan size kita di antara 8% sampai sekitar 10%, di antara 7 sampai 10% Pak. That's the whole idea.
dari segi GP margin, I think we have to look at minimum di atas 30, 35 atau gimana. Tapi it will run with the market segment yang kita masuk ke dalam. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam market segment ke modern trade, saya rasa itu rata-rata mau nggak mau mesti above sekitar 35, 40. Tapi kalau ke general trade itu agak berbeda lagi, Pak. Ya, I think kondisinya seperti itu, Pak. Ya, oke ya, 3540 ya Pak GPM-nya. Nah, semoga bisa menjawab ya Pak Jordan sama Pak Freddy ya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih menarik nih dari Pak Adistia SD. Tadi dibilang mesin produksinya sudah 20 tahun. Kira-kira masih aman buat produksi ke depannya? Apa perlu diremajakan atau ditambahkan? Apakah ada dana alokasi untuk itu? Thank you, Pak. Saya kalau ke pabrik, saya makan apa yang mie atau bihun yang di pabrik, Pak. Atau saya makan setiap hari saya diberikan taro atau kemas oleh karyawan. So far saya aman-aman, Pak. Oke. I think dari saya malah lebih ke arah begini, Pak. I think equipment mau 20 tahun, mau 30 tahun, saya rasa tidak menjadi masalah. Yang paling penting dari segi QC dan juga orang-orang pabrik yang menjaga disiplinnya, yang dimana kami di-lead oleh Pak Yogi, mereka menjaga di pabrik supaya barangnya masih tetap aman. Jadi kalau saya melihat ini hampir mirip seperti satu pesawat yang sering kadang-kadang kita naik, Pak. Kan kalau Boeing 777 itu usianya jujur kayaknya kalau saya nggak salah is minimal ada sekitar 15 sampai 20 tahun. Dianya masih terbang, Pak. The key is maintenance, dijaga dengan baik, barangnya masih tetap boleh berjalan. Now, apakah peremajaan akan dan mesti terjadi? Now, the key is this. Mesin dengan 20 tahun, apakah lebih efisien dari mesin yang per hari ini yang lebih baru? Saya rasa mungkin akan ada sedikit ketinggalan kalau maintenance tidak dijaga. Kedua is teknologi yang berbeda. Juga, apakah akan melakukan peremajaan? Yes, kita akan melakukan peremajaan, tapi kita juga akan memilih produk apa yang dilakukan peremajaan dan produk mana yang kita bilang we can hold on dan kita boleh tunggu dulu, Pak. Ya. Nah, oke ya. Tadi sudah dijawab ya. Nah, mungkin ini ada selingan ya, kecil-kecilan ya dari Pak Irwan ya. Reseller bisa nggak Pak jual di daerah, minimal modalnya berapa? Nanti mungkin dikasih kontaknya ya, ini kontak PIC-nya ya buat Pak Irwan nih. Mungkin bisa dikontak ya nanti dari tim Aisa ya, di Pak Irwan T ya. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Yuli menarik. Kenaikan bahan baku disertai dengan kenaikan harga jual nggak? Nah, apalagi kalau resesi gitu Pak. Kalau bahan resesinya karena supply-nya mahal gitu kan, nanti bunuh demand gitu kan, akhirnya nggak ada demand-nya gitu, demand-nya berkurang. Nah, kalau supply-nya tetap mahal, demand-nya berkurang kan, buying power berkurang. Nah, itu gimana Pak? Apakah sekarang tuh kenaikan bahan baku diimbangin nggak Pak? Bisa pass on ke buyer? Dan nanti mungkin di resesi bisa nggak Pak kayak gitu kalau seandainya ya naik lagi? Thank you, Pak. Saya setuju dengan Bapak, soalnya menarik, Pak. Alright, jadi gini Pak, I think kalau dari segi bahan baku, ya seperti sempat saya sharing, bahan baku sudah naik sekitar 40-50%. Apakah dari segi harga jual kita naik sekitar 40-50%? Tidak, Pak. Alright, kita tidak naikkan sebesar itu. Kalau jujur, saya rasa kalau rata-rata bukan dari kami aja, semua bisnis FMCG naik sebesar itu, saya rasa konsumsinya akan langsung drop, it will become a problem. I think itu yang pertama. Now, apakah dengan resesi di tahun depan, I think resesi di tahun depan, apakah saya masih boleh menaikkan harga? I think itu first thing is this, dari sebisa mungkin, seboleh mungkin kita it's a last option untuk menaikkan harga. Okay? Di mana the squeezing of cost yang mesti terjadi dulu. Alright, dari segi cost yang tapi apakah akan terjadi kenaikan harga? Kemungkinan akan terjadi. Saya tidak mau, dari kami tidak akan menjanjikan, sebab kalau saya merah terus,
nggak ada investor untuk beli sahamnya, Pak. So I think dari satu sisi cost-nya mesti mulai dijaga, tapi apakah akan ada kenaikan harga, kita harus melihat dua faktor. Satu is harga bahan baku, kedua is dari segi rupiahnya melemah atau tidak. Kalau rupiahnya melemah, that means dari segi produsen untuk tepung terigu, packaging ataupun tepung jagung atau gimana, mau nggak mau mereka juga naikkan harga kan. Kalau tidak juga mereka akan mengalami kerugian. Jadi saya rasa ini sesuatu yang menantang. Saya rasa pemerintah juga melakukan seupaya mereka bagaimana untuk menjaga stabilisasi. I think sudah tepat dari negara kita memberikan bantuan langsung tunai BLT itu semuanya. I think itu membantu. Tapi can I put a full pass on? Saya jujur agak berat, Pak. Kalau saya melakukan full pass on, saya setuju seperti pertanyaan tadi is this. That means you potentially may have a full collapse, Pak. Oke. Nah, Pak, menurut manajemen ke depannya bakal naik atau turun? Kan ini risk ya Pak, risk management yang bagus nih Pak. Ini kan kita menilai risk managementnya nih Pak. Gini Pak, I think kalau ditanya ke risk management, ke risk management atau even jujur aja, kalau saya diizinkan untuk jawab on behalf of Bu Sukawati, the key is maunya harga naik Pak. Oh justru malah doanya naik Pak. Tapi I think saya setuju seperti pertanyaannya. Kalau saya naikkan harga too drastic, too much, saya sendiri akan mengalami penurunan penjualan. Dan overhead saya malah membengkak dengan terlalu besar, Pak. I think saya mungkin di awal tahun depan atau mungkin sebelum Lebaran, dengan gambaran yang mungkin yang lebih jelas, saya rasa itu baru mungkin boleh dijawab dengan lebih baik, Pak. Because ya walaupun kita tahu resesi di depan mata kita, tapi how big and how deep is the impact, saya rasa ini yang masih kurang jelas. Walaupun di negara Eropa atau di negara Amerika, inflasi mereka sudah melambung jauh lebih tinggi dari kita. I think saya rasa kita masih not too bad ya Pak. I think kita masih not too bad. Kalau saya lihat di pasar masih ada orang yang boleh beli, masih mempunyai daya beli, walaupun sudah mulai ada rasa sedikit. Tapi kalau di Eropa atau di Amerika sempat ngobrol dengan teman, bro, berat bro. Oke, Pak, kalau ada pesan-pesan sponsor, Pak. Kalau tadi kan Bapak takut nih harga sahamnya turun. Kalau pesan sponsor sih harga saham turun, merah nggak apa-apa sih, Pak. Lagi banyak yang nungguin tuh. Yang lagi megang-megang kuping tuh lagi nungguin itu, Pak. Ada bos di sini, ada big boss ya di sini. Ya, Gini, Pak. mungkin ini ada yang mau nanya lagi nggak? Ini tadi udah ya, strategi juga tadi mungkin di PPT udah dibahas. Nah ini coba ya. Ini kenapa Pak PSP beli saham terus nih Pak? Ada yang nanya nih Pak, anonimus lagi Pak. Sorry Pak, kurang jelas Pak tadi. Ada PSP pemegang saham pengendali ya. Kenapa beli terus nih Pak? Oke, gini Pak, I think pertama is this. I think ini dari pemegang saham pengendali is confidence and trust in sesuatu yang mereka sudah investasi, Pak. Oke, jadi I think dari satu sisi kepercayaan ke atas perusahaan ini, kepercayaan kepada perusahaan ini, kedua dari segi brand yang ada di perusahaan ini. Alright, brandnya yang ada, yang jadi sudah dipercaya. Now, ketiga is this. Now, kita melalui siklus komoditas, what we call a super cycle, yang dimana kalau saya melihat, sempat saya baca beberapa laporan, dalam kondisi super cycle, commodity super cycle, ya semuanya akan mempunyai dampak dari segi margin, impact semuanya. Tapi harga komoditas kalau diikut tren seperti biasa akan menurun di satu waktu. Now, rupiah saya juga percaya di satu waktu kemungkinan rupiah juga akan menguat kembali.
that is the opportunity dan potensinya, Pak. Hmm. So dari segi pemegang saham utama mempunyai confidence, saya rasa lebih ke arah the company and the brand, Pak. Benar-benar. Ya, ini karena udah nggak ada yang nanya ya, jadi saya jadi ingat ya gitu. Saya tuh bingung ya gitu, kenapa kok Taro itu munculin brand Taro Tempe itu under brand Taro gitu. Kenapa gitu, kok nggak buat brand baru gitu ya. Terus bisa nggak nih turn around gitu. Ternyata kalau udah ketemu manajemen saya yakin gitu, manajemen itu pinter ya manfaatin nggak ada duit gitu, tapi bisa disulap jadi bagus gitu. Ternyata kan tadi jawabannya gitu. Ternyata nggak ada duit gitu. Ya udah kita maksimalin dengan brand Taro. Yang penting kita punya dulu gitu. Brand yang kuat buat nyokong produknya. Dan tadi jawabannya menarik gitu ya. Karena turnaround-nya mungkin saya juga kalau jadi PSP yakin gitu. Karena kita kan bukan beli produk FMCG yang kita develop dari awal ya Pak. Gitu. Marketnya udah ada gitu. Jadi marketnya udah exist gitu ya. Mungkin tadi makanya saya juga bingung ya. Kok infrastrukturnya nggak dibenerin dulu gitu ya. Kok berani masa iklan gitu. Mungkin karena buat remind tadi ya. Saya ingat gitu. Oh iya kan karena brandnya udah exist gitu ya. Jadi memang bagus ya Pak ya. Makanya mungkin PSP beli terus ya gitu. Karena yakin akan kinerjanya. Nah mungkin saya pengen tanya sedikit nih ya Pak Vincent ya. Eh, eh, nah menurut Bapak ya, kan sekarang ini tadi manajemen sudah menargetkan ekspansi gitu ya Pak. Tadi kan sekarang kata Pak Charles, we are a food company ya, not food and beverage company. Nah, itu kan nggak ada duit gitu. Tadi kan Taro juga ternyata tempe diluncurin under Taro karena katanya nggak ada marketing budget ya. Mau bayar third party gitu seperti Nielsen mungkin duitnya juga terbatas ya Pak. Nah, tapi cita-cita Bapak nih, kalau misalnya sekarang internal cash flow-nya udah banyak gitu ya Pak, mungkin bank udah percaya lagi gitu, trust ya bahwa bukan manajemen yang lama gitu. Sebenarnya Aisa ini Pak, Bapak mau bawa kemana gitu? The biggest mau mainnya di mana gitu Pak? Di snack gitu atau staple gitu? Atau di beverage gitu Pak? Jadi nanti mungkin kan ini kita bicara ya mid to long ya 5 sampai 10 tahun gitu. Kira-kira Bapak ini mau fokusinnya di mana gitu? Kira-kira gambaran Aisyah nanti itu seperti apa, Pak? Apakah mungkin seperti kalau saya lihat ICBP gitu, Pak, dia kuat di staple-nya atau mungkin kalau lokal seperti siapa ya? Mayora gitu ya, dia kuat di snacking biskuitnya gitu atau mungkin seperti perusahaan lain gitu Pak. Ya. Thank you Pak. I think yang pertama, I think dari segi marketing expenses itu ialah lebih dioptimalkan dan lebih diefisienkan penggunaan uangnya Pak. Ya, I think jadi kita mengarah ke sana. Now, kalau let's say one day dari segi perusahaan it's all smooth sailing atau gimana. Now, I think ideally kita maunya it's sebisa mungkin is like seperti perusahaan Nestle, seperti perusahaan Unilever atau gimana. Now, do we want to just main di segmen snack atau itu? Saya rasa itu menjadi the core base yang kita sudah bangunkan, we have to jaga Pak. Alright, sebab that will be the cash cow to membantu satu perusahaan to grow, jump into the next step Pak. Now, saya rasa yang mana lebih penting is what is the next era consumer yang minta, itu yang kita akan mencari menargetkan ke sana. Now, I think one thing mungkin dari waktu zaman pandemic, I think the key story is health, kesehatan semuanya. Yeah. Alright, I think harapan kami ialah juga bergerak ke sana. Alright, now one thing kadang-kadang kalau kita dengar barang sehat nggak enak Pak. Consumer perception, alright. Yeah. Tapi bagaimana we can find that tweak untuk menawarkan sesuatu yang berbeda sampai konsumsi. I think the key next thing is dengan mempunyai budget yang lebih besar, perusahaan kita udah build the foundation, udah very strong, then investasi terus masuk, that's where we can grow into the next era dari segi health, product,
saya rasa kalau dulu even di AISA sebelumnya mereka mempunyai taruh yang sehat dan saya sendiri pernah coba tapi ianya tidak sempat di continue. Mungkin waktunya tidak tepat aja Pak waktu itu. So I think do we want to grow seperti Pak Charles tadi sempat sampaikan juga per hari ini yes kita sebenarnya food tapi seperti Pak Charles juga sampaikan is masuk ke beverage mungkin masih belum waktunya aja. Apakah kita akan masuk ke sana one day? Yes, potentially I think juga I think the next saya rasa bukan cuma dari segi uang aja Pak atau produk. The next thing is the human resource yang mesti dibangunkan Pak. I think SDM Paling penting ya Pak. Itu paling penting. Mau produk yang luar biasa begitu seberapa baik, mau uang yang seberapa banyak, itu kalau nggak ada SDM yang tepat, itu saya sorry Pak. Ya, oke ya. Mungkin terakhir ya dari saya buat pertanyaan buat Bu Sukma ya, kasihan ya mungkin dari tadi nyimak. Saya pengen nanya nih Bu Sukma, utilization rate dari factory-nya kan 45% nih Bu. Nah, kira-kira Bu, saya nggak tahu ya pabrik itu biasanya utilization-nya kalau saya sih 90% gitu. Kalau di situ EBITDA perusahaan tuh bisa berapa Bu? EBITDA perusahaan kalau utilisasinya diberdayakan optimal, begitu? Ya, optimum utilization. Iya, tentunya itu bisa menambah EBITDA dengan baik karena berarti fixed cost-nya itu kan ya kita tahu ya, utilization itu kan mesin depresiasi, jadi kan fixed cost-nya diberdayakan semaksimal mungkin. Ini boleh nggak dikasih tahu nih Pak persentase ini? You give a range saja. Range aja Bu, ya kira-kira berapa sih ini target EBITDA perusahaan gitu? Mungkin tambahannya ya, itu memang bisa lebih baik kita di kisaran range ya Pak ya. Kalau full itu bisa dari 8 sampai kisaran 13% Pak. Itu persen ya, percentage dari sales ya. Kalau secara nominal ada nggak sih Bu EBITDA yang dikejar? Karena saya terus terang kalau percentage kan karena belum kelihatan ya utilization-nya mungkin perlu nambah manpower atau gimana kan pasti nanti naik. Kalau secara nominal ada nggak Bu kejaran targetnya dari perusahaan? Karena kan saya pikir nanti kan Ibu harus internal financing gitu, pakai cash flow kan. Nah itu, kira-kira Bu, ini nggak tahu ya boleh di-share nggak? Ibu kan nanti harus beli mesin baru gitu ya, segala macam, mungkin perluasan gudang, itu perlu berapa Bu financing-nya? Dan pasti untuk menuju situ harus ada EBITDA yang mendukung, tentunya ya operational cash flow-nya juga bagus ya Bu, udah pastilah KOGCG bagus. Nah, kira-kira berapa sih Bu target EBITDA? Dan kalau boleh itu, berapa financing yang dibutuhin sehingga perusahaan itu bisa growth Ibu? Di targetnya di 2024. Kalau secara market tadi udah dijawab sama Pak Charles ya, potensinya itu masih banyak market yang bisa digarap. Pak Vincent sendiri juga tadi sebenarnya sudah menjawab ya Pak ya. Jadi arahnya Pak, kalau ini semua diberdayakan dengan baik, harapan kita tuh udah secara benchmarking kita kurang lebih sama lah persentasenya dengan pihak kompetitor, kurang lebih gitu ya, kompetitor yang besar ya Pak ya. So gini Pak, I think Bu Suka ada satu orang yang compliant yang biasanya menjaga rahasia perusahaan dengan luar biasa yang kadang-kadang yang dia sering kali advice kepada Pak Charles dan juga saya. I think jadi makanya dia agak kadang-kadang dia memberikan kami advice lah ya atau menegur kami lah ya. So gini Pak, I think dari jadi untuk menjawab soalan itu dengan tepat saya jujur agak susah because ini mesti melihat dari segi ketergantungan beberapa item. Satu, bahan baku, kedua product mix Pak. So kalau saya cuma hajar semuanya dari segi product mix aja,
my EBITDA will be different. Kalau saya Yeah. mengarah ke semua cooking food, saya mempunyai EBITDA structure yang berbeda, Pak. Yeah. So I think per hari ini the homework yang kita lakukan is berbeda, tapi setiap tahun kita melakukan evaluasi dan setiap 6 bulan kita melakukan evaluasi what is the next market insight yang perlu kita lakukan. So saya minta maaf. Ya, So, apa-apa, itu Pak. saya rasa susah untuk dijawab. Kalau mau secara teori, Pak, itu senang, tapi itu malah tidak tepat, Pak. Kalau financing kira-kira Pak untuk beli mesin baru perusahaan itu targetnya berapa Pak? Butuh berapa? Nggak boleh juga. Ya, so seperti tadi I think Bu Suka udah sampaikan dan saya juga sampaikan, I think dari segi financing kita sudah secure financing equivalent to about sekitar up to a size of 40 juta US dollar, up to a size of 40 juta US dollar untuk keperluan kalau kita harus beli mesin, harus beli mesin, harus melakukan new product development atau membangun di tempat baru untuk pabrik. Jadi kita sempat udah secure, tapi ianya is a size up to, Pak. Jadi kita boleh menarik up to 40 juta atau kita tidak melakukan penarikan up to 40 juta, menarik lebih kecil dari itu. Jadi dengan satu CFO yang baik, dia seringkali jangan tarik terlalu banyak dulu, kita menarik bila ada keperluannya. So that is the idea of kadang-kadang mempunyai satu ibu yang menjadi CFO yang menjaga keuangannya dengan lebih baik, Pak. Nanti kalau nggak dimarahin ya sama ibunya ya, Pak. Ibu di sini baik. Jadi kalau kondisinya optimis, bakalan pakai internal cash flow ya. Tapi kalau misalnya sekiranya kita butuh dari external financing, debt-nya already ready ya. Gitu. Ya, Pak. Oke. Ya. Saya boleh lanjut? Ya, boleh Pak. Silakan. Tadi kan selalu bilang soal bahan baku ya Pak ya, dan terkait harga dolar ya. Saya pernah baca berita tuh Pak Michael juga yang ngomong kalau nggak salah, dan dicatat juga di annual report ya Pak ya. Dituliskan 90% bahan baku yang digunakan adalah lokal tuh Pak. Gimana tuh Pak? Sedangkan kelihatannya kan barang-barang itu kan gandum sebenarnya yang import gitu. Gimana penjelasannya Pak? Gini Pak Paulus, jadi gini, so gandum diproduksi lokal. Tapi tepung terigu diproduksi lokal, tapi gandum diimport, Pak. So seperti tahu kita produksi lokal, tapi kacangnya kita import dari negara lain. So jadi tepung terigu, misalnya tepung terigu yang kita beli mau dari supplier manapun, itu gandumnya mereka mesti import, Pak. So, jadi dari segi annual report, ianya dicatat sebab tepung terigunya dibeli lokal, Pak. Oke. Terus Pak, terkait ini Pak, biaya transportasinya agak lumayan ya, Aisyah ya. Terus terkait dengan posisi pabriknya yang ada di Sragen itu kan sama sumber bahan bakunya mungkin agak jauh ya. Saya tahu juga kan Bunga Sari adanya di daerah Karawang gitu ya kalau nggak salah ya. Itu terkendala atau gimana Pak nanti Pak? Atau apa sebaiknya sebenarnya pabriknya didekatkan ke pabrik Bunga Sari atau gimana Pak? Oke, gini Pak. Jadi dari satu sisi yang pertama, apakah paling baik pabriknya duduk di sebelah pabrik tepung terigu itu yang paling mantap Pak? Mau dari segi produksi itu sudah, that means double handling cost semuanya hilang. Alright, itu yang paling mantap. Tapi projek yang paling besar, that means is mesti direlokasi pabrik-pabrik saya, Aisyah per hari ini untuk duduk di sebelah pabrik tepung terigu. Now, kalau saya melakukan itu, alright, that means itu dari segi structuring, dari segi infrastruktur itu sudah mesti siap dari sebelum-sebelumnya. Nah, waktu pabrik tepung terigu Bunga Sari dibangunkan di Cilegon, waktu itu Aisyah masih belum masuk ke dalam grup, Pak. Jadi, tidak ada tempat yang disediakan sudah. Kemungkinan, apa yang kita melihat, kemungkinan in the future pembangunan pabrik tepung terigu, di mana kita juga akan melihat apakah disediakan atau tidak
satu area atau satu tempat yang dimana kita boleh memproduksi mie telur, mie superior, atau misalnya taro atau juga mie kremas. Itu Pak. Sebab kalau snacking dengan cooking itu produksinya tidak boleh digabung. Itu mesti bangunan yang terpisah. So itu mempunyai dari segi marketing strategi, sales strategi di mana dilakukan itu. Tapi dengan dari satu sisi, cost untuk transportasi itu akan menurun dengan sendiri, Pak. Terus Pak, saya mau nanya tentang PT Asta Askara Sentosa, Pak. Itu tuh hubungannya gimana, Pak? Seperti anak usahanya PT Pangan Investama atau gimana, Pak, di dalam FKS Group, Pak? Jadi gini, Pak, itu PT Asta Askara itu bukan kepunyaan sesiapa di dalam FKS Group dan tidak kepunyaan. Jadi itu sempat waktu itu kita kan part of KKR waktu itu yang menjadi salah satu pemegang saham, Pak. Jadi ianya mereka waktu itu sempat ini diambil oleh mereka, Pak, PT Asta Askaranya. Oh, jadi Asta Askara itu di bawah KKR berarti ya, Pak ya? Iya Pak, waktu itu. Oke, jadi yang FKS Group-nya tuh PT Pangan Investama berarti ya, Pak ya? Benar, Pak, benar. Oke. Terus ini tuh kan Aisyah tuh ada masih kesulitan distribution ini ya Pak, distribution produk ya, terutama di modern trade ya Pak ya. Oke, jadi gini Pak. Oke, jadi dari segi saya apresiasi tadi sempat yang ada bagi tahu di Alfa dan Indomaret tidak nampak barang kita. I think itu sesuatu yang nanti dari kami akan komunikasi. Alright, itu sebab harusnya di Alfa dan Indo tidak terjadi barang seperti ini. Dan dari segi modern trade ada beberapa titik yang ini ialah permainannya masih diperbaiki sebab dari segi MOQ-nya delivery. Alright, jadi apakah dari segi AISA kita melakukan half truck delivery? Jadi itu yang akan menjadi sesuatu kos yang berat di kami. Jadi itu kita melihat what is the next best alternative untuk melakukan pengiriman barang-barang kalau misalnya tidak sampai ke MOQ. Jadi itu sempat mau diperbaiki. Dan kalau dari segi jalur distribusi sempat jujur even di Jakarta aja tahun ini diperbaiki dengan tim yang baru, Pak. Apakah sudah perfect? Masih belum. Sempat saya sharing tadi dari segi registered active customer kita per hari ini ada 100.000. Harusnya ideally kita mesti mencapai sekitar 200-an ribu for us to be very equally spread out di mana-mana, Pak. Bukannya dengan penambahan launching new product gitu kan akan memperberat lagi Pak untuk listed di modern trade, Pak. Karena kan semakin banyak produk yang harus di listed, Pak. So gini Pak, untuk listing produk di modern trade, I think kita juga hati-hati dengan bagaimana caranya di listing di modern trade, because listing di modern trade hanya mempunyai listing fees, mempunyai trading term yang di mana setiapnya berbeda-beda. I think kita tidak terlalu agresif, tidak mau terlalu agresif di beberapa modern trade sementara waktu sampai some of the product traction sudah baik, kita baru akan masuk ke dalam sana. Because kalau product traction masih in early stage atau di awal, kalau dimasukkan dan tidak berjalan, saya kena trading term dan saya kalau kena delisting, yang paling parah saya kena delisting kan. Kalau saya kena delisting, itu image-nya tidak baik, Pak. So I think dari segi tim marketing dan juga tim sales berhati-hati untuk bagaimana timing untuk masuk ke modern trade yang berbeda. Dan juga I think pembelajaran dari waktu zaman COVID, saya rasa itu saya tidak mau komentar. Kalau tidak nanti Hypermart yang lain boykot protes saya, Pak. Nanti kita offline aja Pak ngobrolnya, Pak. Nanti kita offline aja, Pak. Sambil makan bihunku ya. Ya, Pak. Curang ini bisa offline nih, curang nih. PSP soalnya. PSP bener nih. Saya pertanyaan terakhir aja, Pak. Ya. Dulu tuh kan Aisyah tuh pernah ada beberapa produk biskuit ya. Sekarang juga ada lah produk bio ya, yang walaupun masih mungkin belum di develop dan masih kecil ya penjualannya. Minum sekalian Capri Sun.
ada Growy juga ya Pak ya. Berarti itu kan ada pabrik biskuit Pak. Berarti ada pabrik yang nggak berjalan dong Pak sekarang Pak. Kalau misalnya produknya lagi belum ada gini Pak. Oke, jadi gini Pak, kita mempunyai mesin biskuit. Yang mesin biskuit itu, I think per hari ini hanya di running ke arah institusi. Jadi kita mensupply kepada WFP, USAID, WHO, alright. Dan kadang-kadang kita juga mensupply kepada Dinas Kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan. Apakah there is a plan atau tidak? Saya rasa di waktu yang tepat, di mana dari kami sudah siap, kami akan sharing lebih banyak lagi itu berkenaan rencana biskuit atau gimana Pak? Oke, berarti tetap running ya, tapi bukan melalui produk gitu ya, lewat pesanan institusi. Yes Pak. Ianya saya jujur aja dengan kondisi itu tidak optimal, tapi apakah dari segi manajemen tim mau mengoptimalkannya ada itu Pak. Tapi setiap kali membuat sesuatu yang baru is always an investment Pak. Jadi dari segi manajemen tim juga hati-hati on all their plans Pak. Oke. Oh, nggak dimarahin Bu Sukma ya Pak? Rencana Piala Dunia Bercanda ya. gimana nih Pak? Kemarin kan sempat taruh untuk Piala Eropa ya kalau nggak salah ya Pak. Benar Pak, benar. Itu di tahun lalu. Mungkin nanti we will see apakah the next acara sepak bola atau gimana, dan kita akan lakukan lagi Pak. Tapi Bihunku Pak. Bihunku, I think ya kalau especially kalau World Cup kan itu jam 2 pagi kan itu paling pas Pak. Bihunku. Iya makanya Bihunku paling Bihunku. pas. Bihunku Korea, jangan lupa beli ya teman-teman ya. Makannya, taruh nyemilnya. Jangan lupa beli. Oke, nanti mungkin kapan-kapan Pak kita boleh site visit Pak ke pabriknya atau gimana bersama community ya Pak ya. Siap Pak, siap. Nanti diinfo ke saya Pak. Boleh. Atau Pak Bogor Michael. kan Pak paling deket ya. Kalau paling deket sama Jakarta Bogor ya kalau tadi saya nggak salah ingat. Iya Pak, Bogor. Tapi Bogor itu is super sibuk Pak. Dengan beberapa proyek baru juga yang di Bogor, Oh, oke. cost efficiency programnya. Oh. Nah, Pak, pabriknya masih pakai LPG atau pakai diesel, nggak pakai CNG, Pak? Itu Pak, kayaknya kalau Udah saya nggak pakai salah pakai CNG CNG ya? Pak. Udah pakai ya? CNG Iya, ya. Sudah pakai bagus. CNG. Oh, Iya. oke. Ya, oke, siap. Oke gitu. Mungkin kita tutup aja ya Pak, karena udah 9 Ya. o'clock. Nah, ini mungkin kita tutup ya. Makasih Pak Vincent, Bu Sukma, sama Pak Charles, sama Pak Michael juga ya, mungkin dari tim AISA manajemen. Saya sih salut banget ya Pak Vincent, maksudnya kita sih bukan komunitas yang besar banget gitu ya. Mungkin Pak Vincent ngintip-ngintip gitu ya, kita punya berapa juga nggak besar gitu. Tapi manajemen itu memberikan yang terbaik gitu ya. Ngumpul di satu ruangan gitu ya, samaan gitu untuk menjawab pertanyaan investor kita gitu. Ya kalau hemat saya gitu ya, nggak semua orang itu mau melakukan seperti itu gitu Pak. Kenapa ya? Apa untungnya gitu buat perusahaan gitu dengan melakukan kayak gini kan sebenarnya mungkin ya Pak ya, saya harus lembur gitu ya. Tapi apa untungnya gitu buat saya. Tapi mungkin Pak Vincent kan sangat memegang teguh ya good corporate governance gitu ya. Saya kagum ya tadi dengan cerita-cerita Bapak gitu ya. Kalau sering lihat gitu ya story-storynya Pak Vieno gitu ya, kata Pak Paulus katanya pulang malam dari gedung Astra gitu ya. Terus ada yang ngomong ya, kenapa beli saham Tesla gitu? Jawabannya cuma satu, karena Elon Musk gak pernah keluar factory-nya katanya. Artinya kan bekerja benar gitu Pak. Wah, corporate governance-nya begitu bagus gitu Pak. Bagi tadi dengar nggak mau lay off satu orang pun Pak gitu. Itu jarang gitu ya Pak saya dengar gitu mungkin. Tapi justru saya tuh setuju banget gitu ya. Apalagi tadi jarang gitu orang kok expansion plan gitu kan biasanya produk marketing gitu cost, tapi ini nyinggungnya kok human resource gitu, bukan human resource ya capital ya. Jadi sangat mengedepankan manusia gitu. Saya sering dengar ya memang itu ya yang ngebedain kita gitu ya, mungkin perusahaan bisa menang di lokal ya menurut saya gitu. Ada satu perusahaan besar gitu Pak, dia habis rekrut besar-besaran gitu sebelum 98 gitu. Karena dia nggak tahu bahkan krisis, udah itu after krisis
dia bisa ekspansi gitu. Dia udah rekrut besar-besaran gitu. Udah itu ada satu direktur baru gitu ya masuk gitu, ngomong ke direktur utamanya gitu. Ya pasti program pertama ya efisiensi gitu ya. Tapi direktur utamanya tuh tolak mentah-mentah gitu ya. Nggak bisa gitu. Karena si direktur utamanya ini mungkin perlu usaha keras buat sampai posisi situ. Jadi, tapi saya lihat gitu ya, perusahaannya itu makin besar gitu ya. Mungkin sekarang dia leading gitu ya. Nah, saya ngelihat gitu ya, dia tuh benar-benar menerapkan good corporate governance. Nah, saya ini baru mengerti gitu ya, Pak Vincent, betapa pentingnya good corporate governance nih. Apalagi saya belajar sama Aisyah gitu ya. Saya pernah masuk di sebuah perusahaan yang good corporate governance-nya mungkin ya kurang diperhatikan gitu, sama yang benar-benar diperhatikan. Contoh soal kecil aja, Pak, kayak employee dapat share ya gitu, Pak. Mungkin sederhana gitu ya, tapi buat employee itu bukan soal untung sahamnya loh, Pak, tapi bisa bangga gitu, Pak, gitu. Punya saham perusahaan yang dia kerja sendiri dan mungkin jadi ya nggak tahu gimana bisa bener ya, good corporate governance kalau implementation-nya bener itu bakalan balik ke corporate-nya sendiri. Jadi saya kagum gitu, Pak. Setelah ketemu Pak Vincent sendiri gitu ya, kalau Pak Paulus kan udah sering gitu ya, saya jadi dengar-dengar ceritanya gitu, kagum banget gitu sama Aisyah gitu. Nah, saya sih berharap ya tim Radio Cuan sama Cuans gitu, Pak Vincent, Pak Charles, sama Bu Sukma bisa mengembangkan Aisyah lebih jauh lagi ya gitu. Seperti tadi visi misinya FKS gitu ya, build a legacy yang bisa diwarisin ke anak cucunya. Nah, semoga juga yang nikmatin legacy itu bukan hanya kita ya, shareholders-nya gitu ya. Harga sahamnya otomatis kan naik ya, Pak. Tapi Amin, mungkin Pak. dari pihak manajemen juga orang-orang yang kerja di Aisyah bisa nikmatin semuanya. Jadi sekali lagi makasih Pak Vincent udah menginspirasi kita, udah mau jawabin kita. Kita doakan semoga Aisyah sukses selalu, Pak. Itu aja Pak dari kita. Makasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Paulus dan teman-temannya. Terima kasih Radio Cuan dan Cuan dan juga bapak-bapak dan ibu yang hari ini yang sudi bergabung dan juga untuk dengar sharing dari tim Aisyah kami, dari Pak Charles, Bu Sukawati. Bu Sukawati sebenarnya orangnya baik, tapi ya dianya orang yang perhati dengan baik barang-barangnya. Ya, Bercanda ya Bu terima kasih Bapak Sukma ya. semuanya. Ya, oke Thank sampai you, thank ketemu ya you. Pak di lain kesempatan. Teman-teman Thank juga thank you udah you datang. teman-teman Ya. KS. Terima kasih Ya, semua oke. teman-teman yang hadir juga. Thank you. Selamat malam. Jaga Malam, kesehatan Pak. Pak. Jaga kesehatan. Malam. Thank you.